Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur, pagi hari ini kita dikaruniai satu kesehatan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani segala hal dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengawali dengan bersama-sama belajar kebenaran Tuhan dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami diberikan satu kehidupan yang baru. Kau karuniakan kepada kami hikmat, kekuatan, sukacita, segala hal yang dapat kami kerjakan dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami, serta melakukan dalam kehidupan hari demi hari kami sebagai murid-murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-14 hingga 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-14 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan jadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ayat 18 saya bacakan sekali lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca perenungan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah gembala yang tersalib. Gembala yang tersalib. Pada tahun 1602, Caravaggio, seorang seniman dari Italia, dia membuat sebuah lukisan tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Di sana Caravaggio melukiskan bagaimana di saat itu Yudas Iskariot sedang mencium Yesus sang guru untuk menunjukkan kepada para imam besar beserta tentara untuk menangkap Yesus. Maka Yudas Iskariot menunjukkan kepada mereka, para imam besar, tentara-tentara yang akan menangkap Yesus. Inilah Yesus. Menarik dari gambar itu adalah digambarkan di sana Yudas Iskariot sedang mencium Yesus, di mana Yesus hanya melipatkan jari-jarinya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan dirinya secara sukarela untuk dia ditangkap.
Dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, kita bisa melihat ketika Yesus akan ditangkap, Simon Petrus, seorang muridnya, kemudian membela dengan menghunus pedangnya dan menebaskan ke salah seorang hamba dari imam besar, sehingga telinganya pun terputus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus juga mengatakan, akulah dia, Yesus, yang ingin kau tangkap. Ya. Dan kemudian ketika dia melihat seorang hamba imam besar itu terputus telinganya, ditebas oleh Simon Petrus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian memulihkan kembali telinganya itu. Dan melarang Simon Petrus untuk melawan dan membela dia. Yesus yang punya kuasa yang besar dapat memerintahkan malaikat untuk melindungi dia. Tapi Yesus melaksanakan misi penyelamatan manusia berdosa dari Allah Bapa dengan ketaatan yang penuh. Yesus tidak membela dirinya, bahkan secara sukarela memberikan dirinya, bahkan nyawanya untuk keselamatan manusia yang berdosa. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku adalah gembala yang baik." Dan gembala yang baik dikatakan di sana, dia memperhatikan, mengenal, peduli akan setiap domba-domba, kawanan dombanya. Bahkan dicatat di dalam ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu kita semua manusia yang jatuh dalam dosa. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk kaum Israel, orang Yahudi, tetapi semua umat manusia yang berdosa. Kita digambarkan sebagai domba-domba yang tersesat, domba-domba yang terhilang. Tapi Yesus, gembala yang baik itu, mau mencari kita. Bahkan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba gembalaannya. Menjadi gembala yang tersalib bagi kawanan domba. Di dalam ayat ke-18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawanya selain daripada dia rela memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Jadi tidak ada jasa dari Yudas Iskariot, tidak ada jasa dari imam besar, tidak ada jasa dari Pilatus, tidak ada jasa dari para tentara yang menyalibkan dia. Tetapi Yesus Kristus sendiri yang rela memberikan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Di dalam Yesaya 53 ayat ke-7 dikatakan demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Menarik.
Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik, tapi ketika dia memberikan nyawanya, dia berikan satu gambaran seperti anak domba, seperti induk domba, gembalaannya. Ini menunjukkan betapa Yesus dengan kerelaan hatinya, dia disalibkan untuk menunjukkan betapa besar kasih Bapa kepada kita, manusia yang selayaknya binasa. Kita sudah memperingati Jumat Agung. Kita sudah memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hari ini kita diingatkan kembali. Semua itu terjadi dalam rancangan keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus, yang rela taat sepenuhnya untuk mengerjakan masa-masa kesengsaraan, memberikan nyawanya bagi setiap kita, kawanan domba gembalaannya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sungguh kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa gembala yang tersalib menggambarkan betapa besar kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa. Yang dipotong, yang disembelih itu adalah domba. Tetapi Bapa mengutus Yesus, Sang Gembala yang agung itu, untuk menggantikan kita, kawanan domba, dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Dengan demikian kita boleh melihat kembali, mengalami kembali, merasakan kembali betapa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Ia yang rela memberikan anaknya bagi kita, untuk kita diselamatkan, memberi kehidupan yang kekal dan pengampunan dosa. Pasti Dia akan peliharakan kehidupan kita hari demi hari dengan segala hal yang mendatangkan kebaikan, kecukupan di dalam hari demi hari yang kita jalani. Karena itu, apapun yang sedang kita alami, kita rasakan, kita hadapi hari ini, jangan pernah kita menjadi kecewa. Kita hanya melihat situasi duniawi, dan kita tidak boleh melupakan bahwa Allah di surga, Yesus Kristus Gembala kita yang hidup, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bersama Yesus Kristus akan pimpin langkah hidup kita. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan patah semangat, janganlah mundur, tetapi teruslah melangkah bersama Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di antara kita mungkin ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada dalam kedukaan yang mendalam sehingga tidak mengerti apa yang harus dilakukan di hari-hari ke depan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah Yesus Kristus memberikan khidmat pertolongan kepada kita. Dan Roh Kudus yang akan menolong, mengajar, memimpin apa yang kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan Allah berikan kelegaan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali, Kau adalah gembala kami yang baik, bahkan memberikan nyawanya bagi kami, kawanan domba gembalaanmu. Sungguh Kau adalah gembala yang rela tersalib bagi kami, domba yang lemah, domba yang acap kali tidak mengerti apa yang harus dikerjakan dilakukan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Bapa bagi kami. Bahkan rela memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk menderita di atas kayu salib bagi kami semua. Sehingga kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah kami juga akan berikan kecukupan, berikan pemeliharaan dan perlindungan dalam kehidupan hari demi hari yang kami alami. Berdoa bagi kami, Sobat Messenger, bagi kami yang beribadah pagi hari ini, kami yang sakit, kami lemah tubuh, bahkan kami mulai lesu, mulai patah semangat di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus hiburkan kami. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kami. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Melalui perawatan, pengobatan, bahkan kasih dari anggota keluarga, saudara-saudara seiman, sahabat. Dan kami percaya mujizat Tuhan boleh terjadi bagi kami yang terus berseru kepada Yesus Kristus. Bagi kami yang berbeban berat, kami yang berduka, kami yang kesepian, kami yang tidak tahu kemana harus melangkah dalam hidup ini, sungguh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, rancangan-Mu, hikmat-Mu, jalan keluar-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa bagian kami. Dan ada satu pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jalan keluar yang kami dapat kerjakan karena Tuhan Yesus yang campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, dalam segala seruan hati kami, pergumulan kami, Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti bahkan hal-hal yang tak terucap oleh kami. Tuhan Yesus akan campur tangan, turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berdoa untuk setiap anggota keluarga kami satu persatu. Tuhan, Engkau yang ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi, menyempurnakan di dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi. Kami tetap saling mendukung, kami tetap saling menghiburkan dan mengasihi, membantu satu dengan yang lain. Berdoa bagi anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Mereka ada di tempat yang lain, di kota yang lain, daerah yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus lindungi, jagai, peliharakan kehidupan mereka. Hari demi hari, kehidupan Engkau akan cukupkan setiap pergumulan, kesulitan, tantangan. Tuhan Yesus juga akan memberikan jalan keluar kepada setiap anggota keluarga kami masing-masing. Berdoa untuk Kota Kudus dan tempat-tempat yang lain di mana kami tinggal, berikan karuniakan kesejahteraan sehingga setiap pemerintah daerah mereka dapat mengambil kebijakan, keputusan yang tepat yang terus membawa perkembangan kebaikan, pemulihan, kesejahteraan bagi tempat di mana kami tinggal. Tuhan Yesus juga akan tolong anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga mengambil bagian di dalam kesaksian berbagi kasih kepada setiap masyarakat yang ada di sekitar mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia,
Terus berkati di tengah berbagai rupa-rupa krisis yang sedang dihadapi. Akan berikan khidmat bagi Bapak Presiden beserta kabinet, para menteri, pemerintah pusat hingga daerah-daerah ada sinergi, kerjasama, kesatuan, sehingga setiap kebijakan yang diambil, setiap pembangunan yang dilaksanakan, semua selaras yang membawa satu kemakmuran di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati aparat keamanan, aparat hukum dalam menjalankan stabilitas kedaulatan negara, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan, Tuhan akan hancurkan, patahkan untuk rancangan-rancangan jahat dari sekelompok orang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan hancurkan dan bawa negara kami Indonesia ini yang beragam, yang majemuk ini terus mendatangkan keamanan, mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta perlindungan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyerangkah kehidupan kita hari demi hari. Terus percaya, berseru, berpegang teguh kepada Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, karena berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, Yesus Kristus adalah Gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kita, kawanan domba yang lemah, yang terbatas, yang rentan ini, agar kehidupan kita memiliki satu kehidupan yang kekal, bahkan pemeliharaan hari demi hari yang mendatangkan kedamaian bagi kita semua. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur, terus maju bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.